sini gue bakal coba sharing ke kalian 5 tips untuk rekrut karyawan pertama berdasarkan pengalaman gue. Karena di sini gue udah ratusan kali interview karyawan dan gue udah hampir ratusan kali turnover karyawan. Karena untuk tim gue sendiri itu sekarang beranggotakan sekitar 14 dan itu benar-benar super tim. Gue udah sering layoff karyawan karena gue mencoba untuk mencari yang sesuai dengan yang gue mau. Tapi terserah kalian kalau misalnya kalian punya versi masing-masing. Tapi ini adalah versi yang gue terapkan sendiri dan menurut gue ini benar-benar penting untuk gue dan mungkin kalian. Oke, jadi kita masuk ke tips yang pertama, yaitu jangan fokus ke first impression. Karena kalau karyawan itu first impression itu menunjukkan sesuatu hal yang hampir sempurna, yang bahkan 1001% dari dirinya sendiri. Jadi tipsnya adalah jangan fokus ke first impression. Kalau misalnya menilainya, itu kalau versi gue adalah di masa percobaan atau probation 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu, nah itu kelihatan itu bagaimana sikap aslinya gitu. Jadi dalam masa probation itu kita harus coba buat deketin ke dia. Maksudnya deketin itu kita harus tahu bagaimana sikap aslinya gitu. Jangan sampai dia tuh jadi benalu atau ya dia tuh ya berusaha untuk mengacau. Jadi tips yang kedua yaitu adalah pakai zonasi atau pilih yang dekat. Nah, kenapa jadi pilih yang dekat? Karena gue sendiri itu sering rekrut karyawan itu yang rumahnya itu jauh. Dan kalau misalnya awal-awal dia memang semangat, dia datang sering pas gitu, dia gak pernah terlambat. Nah, tapi kalau udah 2 minggu lebih atau sebulan dia baru kelihatan dia tuh kayak mulai capek, dia udah males-malesan. Nah, itu bakal ya mengganggu di akhir lah. Jadi kalau misalnya awal itu gue udah nanya rumahnya jauh, itu ya udah gue skip gitu. Jadi tips yang ketiga itu adalah jangan terpaku pada pendidikan, tapi jangan pilih yang terlalu rendah. Gue di sini gak berusaha untuk mengesampingkan suatu hal gitu. Maksudnya jangan terlalu rendah di sini adalah ya kita harus pilih-pilih gitu. Ya karena gue tuh pernah rekrut karyawan yang itu gak sekolah, yang lulusan SMP, yang bahkan lulusan SD. Jadi gue udah tahu bedanya gitu. Karena gue sendiri kan di bidang finance and tech ya. Jadi kalau misalnya orang yang belum terlalu paham, kayak misalnya contoh SD, dia tuh gak terlalu paham tentang teknologi, itu gue agak susah buat ngajarin gitu. Jadi ya minimal ya SMA lah gitu kalau misalnya versi gue. Jadi tips yang keempat yaitu adalah kita fokus ke yang niat kerja dan attitude-nya bagus. Karena kalau skill itu masih bisa diasah. Lagi-lagi gue ketemu beberapa orang yang skillnya itu bagus, tapi dia tuh gak niat kerja gitu. Dan attitude-nya itu sangat buruk sekali. Jadi jangan terfokus pada skillnya, tapi niat kerjanya dan attitude yang bagus. Oke, jadi tips yang kelima yaitu yang terakhir adalah jangan takut layoff karyawan. Karena ini kesalahan kebanyakan owner dan kesalahan gue sendiri. Yaitu gue adalah orangnya people pleaser gitu. Gue gak enakan orangnya. Gue kayak, oh dia tuh karyawan gue udah lama gitu, udah tahunan. Nah, tapi dia tuh punya kesalahan. Ini gue kasih tahu pengalaman gue pribadi gitu. Jadi gue pernah punya karyawan itu ya 1 tahun lebih lah. Itu kerjanya bagus, tapi gue terpaksa layoff. Kenapa? Karena dia punya kesalahan yang merugikan perusahaan gitu. Jadi terpaksa kita jangan gak enakan mentang-mentang dia tuh udah lama di tempat kita, terus dia bagus kerjanya, tapi dia punya kesalahan, ya terpaksa kita lay off. Nah, dan ini kesalahan yang kebanyakan owner gitu, yaitu people pleaser atau gak enakan. Ya kan harus cepet-cepet turnover gitu kalau misalnya dia tuh melakukan kesalahan. Nah, itu tadi beberapa tips dari gua. Mungkin bisa kalian pakai, ya mungkin bisa juga enggak. Tapi gua harap ini bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk owner gitu, atau yang baru-baru mulai mau rekrut karyawan lah. Karena ini berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan trial and error gue yang udah gue terapin beberapa tahun ini, dan gue harap ini berguna untuk kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.